Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venita Indriani dengan NIM 23070166142 dari kelas Psikologi 5D. Di sini saya akan membacakan materi tentang cara pandang kelas bawah pada perubahan sosial dalam komunitas. Jadi, apa itu cara pandang kelas bawah? Cara pandang kelas bawah adalah sudut pandang atau perspektif yang dimiliki oleh masyarakat dengan status ekonomi dan sosial yang rendah dalam memahami dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Cara pandang ini terbentuk dari pengalaman hidup mereka yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Ciri-ciri cara pandang kelas bawah adalah yang pertama, mereka mudah menyalahkan orang lain. Mereka mudah menyalahkan orang lain ketika menghadapi kesulitan. Lebih mudah menunjuk pihak luar sebagai penyebab, bukan melihat faktor internal. Selanjutnya adalah cenderung pasrah terhadap keadaan dan keterbatasan. Mereka merasa hidup sudah digariskan, sehingga kurang berusaha untuk mencari solusi. Selanjutnya adalah pandangan hidup yang sempit. Fokus mereka hanyalah pada masalah hari ini tanpa banyak memikirkan masa depan. Selanjutnya adalah kesulitan membuat pandangan yang kompleks. Hal ini, mereka ini kesulitan untuk melihat hubungan antar masalah. Misalnya, hubungan antara pendidikan dengan peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya adalah kurangnya imajinasi dan inovasi sehingga hidup berjalan dengan pola yang sama. Dari hari ke hari, tanpa banyak perubahan. Selanjutnya adalah karakteristik cara pandang kelas bawah. Yang pertama adalah mereka fokus pada kebutuhan yang mendesak. Mereka lebih mementingkan kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan, tempat tinggal, dan pekerjaan harian. Lalu, mereka berpikir jangka pendek, karena situasi ekonomi tidak memungkinkan untuk membuat rencana jangka panjang. Akibatnya, perencanaan masa depan sering diabaikan. Yang kedua adalah sikap terhadap perubahan. Cara pandang kelas bawah, mereka itu cenderung mempertahankan tradisi dan kebiasaan lama yang dianggap aman. Karena mereka itu menolak hal baru, takut untuk menanggung resiko yang ada. Lalu, mereka juga resisten terhadap inovasi atau gagasan yang belum terbukti manfaatnya. Dari cara pandang ini menimbulkan dampak. Yang pertama adalah kreativitas terhambat. Mereka sulit menemukan ide baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya adalah sulit keluar dari lingkungan kemiskinan, karena mereka hanya fokus pada rencana jangka pendek saja. Selanjutnya, mereka akan mudah dipengaruhi karena kurangnya kerangka berpikir yang fleksibel. Mereka bisa dipengaruhi oleh tokoh yang membawa ide yang ekstrim, hoax, atau ajakan negatif. Lalu, upaya untuk mengatasi hal tersebut agar kualitas hidup masyarakat kelas bawah meningkat diperlukan pemberdayaan komunitas, melibatkan masyarakat dalam kegiatan bersama agar mereka merasa kekuatan untuk berubah. Misalnya, pelatihan keterampilan kerja, koperasi, atau gotong royong produktif. Selanjutnya adalah sugesti positif, memberikan motivasi, dorongan, dan harapan agar mereka lebih percaya diri. Misalnya, melalui tokoh masyarakat yang menginspirasi. Selanjutnya adalah dengan pembelajaran sosial, untuk membiasakan mereka belajar dari pengalaman sehari-hari dan berbagi pengetahuan dalam komunitas. Namun, terdapat faktor penghambat perubahan dalam komunitas. Yang pertama adalah kurangnya interaksi dengan komunitas lain, sehingga cara pandang mereka terbatas. Yang kedua, ilmu pengetahuan lambat berkembang karena minim akses pendidikan. Yang ketiga, sikap terlalu tradisional yang membuat masyarakat enggan untuk berubah. Yang keempat,
kepentingan tertentu yang mengakar, misalnya dominasi tokoh tertentu. Yang kelima adalah takut kehilangan budaya jika menerima hal-hal baru. Yang keenam, prasangka terhadap pembaruan karena dianggap akan mengancam kehidupan lama. Yang ketujuh adalah hambatan ideologis, misalnya pandangan agama atau politik yang kaku di suatu komunitas. Yang kedelapan adalah adat atau kebiasaan yang kuat sehingga susah untuk diganti atau dirubah. Yang kesembilan adalah anggapan bahwa kehidupan atau keadaan buruk itu tetap. Misalnya, mereka merasa kemiskinan adalah nasib yang tidak bisa diubah. Lalu, tips praktis untuk bekerja dengan komunitas kelas bawah adalah yang sebaiknya dilakukan, yaitu mendengarkan cerita dan keluh mereka dengan serius. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang sederhana dan konkret. Yang ketiga, berikan contoh nyata daripada teori yang rumit. Yang keempat, kita harus tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi mereka. Yang kelima, tunjukkan manfaat langsung yang bisa mereka rasakan. Dan yang sebaiknya dihindari adalah menggurui atau terlihat sok tahu di kehidupan mereka. Kita tidak boleh memaksakan cara pandang kelas menengah atau kelas atas. Yang ketiga, mengabaikan pendapat dan pengalaman mereka. Yang keempat, menjanjikan hal-hal yang tidak realistis. Dan yang kelima, terburu-buru ingin melihat perubahan. Selanjutnya, Unity of Science untuk kali ini adalah dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Relevansi dengan perubahan sosial pada cara pandang kelas bawah yaitu pentingnya pendidikan ilmu, yaitu perintah untuk iqra atau membaca itu menekankan bahwa pendidikan adalah motor atau yang bisa menjalankan perubahan sosial tersebut. Yang kedua, transformasi manusia. Dari segumpal darah menjadi makhluk berilmu menggambarkan adanya proses perubahan dan pembangunan dari komunitas kelas bawah menjadi kelas atas. Yang ketiga adalah peran pengetahuan, yaitu mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bisa mengubah suatu komunitas. Kesimpulannya, cara pandang kelas bawah kerap membatasi perkembangan karena terjebak dalam pola pikir dan lingkungan yang sempit. Melalui pemberdayaan, sugesti positif, dan pembelajaran sosial, mereka bisa lebih sadar, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan. Dalam psikologi komunitas, perubahan efektif tercapai jika berangkat dari sudut pandang masyarakat sendiri agar program bantuan lebih diterima dan berkelanjutan. Berikut referensi yang saya pakai. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.